Selamat siang para penonton yang terhormat. Saya senang menyambut Anda di kanal LLC Sovelmes. Hari ini seperti biasa bersama Anda Alexander Sudarev. Dan hari ini kita akan membahas metamorfosis menarik, yaitu hubungan antara sejarah dan masa kini. Saya rasa banyak dari Anda sudah tahu apa yang kami kerjakan di sini. Kami telah membangun, dan akhirnya berhasil membangun Biro Teknologi Perancangan dan Konstruksi yang di dalamnya terdapat sejumlah peralatan teknologi dengan daya tinggi. Namun tentu saja, agar semua ini dapat berfungsi, ada juga berbagai peralatan teknik yang diperlukan agar bangunan ini bisa bernapas, didinginkan, dipanaskan, memiliki pasokan air, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya bahkan belum membahas secara mendalam tentang jaringan energi. Jadi, selama pelaksanaan proyek kami yang kompleks ini, berbagai peristiwa penting terjadi dan ada sejumlah tantangan signifikan yang berhasil kami hadapi serta selesaikan dengan baik. Dan hingga hari ini, Anda bisa melihat dengan jelas di belakang saya ada sebuah layar pelindung suara yang kokoh, yang secara khusus kami bangun dan rancang sesuai dengan semua persyaratan ketat dari otoritas terkait yang berwenang. Di baliknya, terdapat sebuah cooling tower kering yang efisien. Mari kita masuk lebih dalam ke area ini dan lihat secara langsung apa yang sebenarnya terjadi di sana. Di sini Anda dapat melihat ada 4 unit instalasi yang terpisah. Keempat instalasi penting ini tentu saja tidak beroperasi secara bersamaan pada waktu yang sama. Saat ini 2 unit di bagian belakang yang sedang beroperasi. Mereka telah dinyalakan dan berfungsi sesuai dengan yang direncanakan. Saluran komunikasi dari bawah instalasi ini masuk ke bawah fondasi tempat mereka berdiri, dan di bawah tanah terhubung secara langsung dengan objek utama kami, yaitu gedung utama kami. Hal ini dilakukan untuk secara efektif menghilangkan segala kemungkinan getaran yang tidak diinginkan. Katakanlah, untuk mengurangi polusi tertentu seperti kebisingan dan lain-lain, memisahkan mereka dari gedung utama dan menciptakan kemungkinan yang lebih besar untuk bekerja dengan mesin pemrosesan presisi tinggi agar dapat menggunakan peralatan pengukuran presisi tinggi dan lain sebagainya yang diperlukan. Jadi proyek yang sangat penting seperti inilah yang telah kami realisasikan dan sekarang sudah berjalan dengan sangat baik. Itu sudah jelas sekali. Sekarang mari kita kembali ke dalam gedung ini dan lihat bagaimana sebenarnya cara kerjanya. Sekarang kemungkinan besar akan ada suara yang sangat keras. Jadi saya harap suara saya tetap terdengar. Jika tiba-tiba suara tidak terdengar, kami akan memberikan narasi suara di atasnya. Bisa dibilang begitu. Baiklah, mari kita berbalik dan pergi ke sana. Di sini kita bisa melihat 4 kompresor yang terpasang. Tentu saja tidak semuanya bekerja secara bersamaan karena sebagian diantaranya berfungsi sebagai cadangan. Dan ini adalah praktik yang sangat umum dilakukan dalam industri. Yang kita harus memastikan dengan sungguh-sungguh agar produksi kita tidak berhenti, agar tetap berjalan terus-menerus tanpa henti, dan tentunya jika terjadi masalah atau kendala apapun yang mungkin timbul, tidak ada satupun hal yang boleh menghalangi kita untuk terus maju. Salah satu masalah yang kami hadapi, saya rasa Anda sudah tahu, adalah ketiadaan mesin-mesin penggerak. Karena kita telah memasuki era baru dalam perkembangan umat manusia dan rantai logistik benar-benar terganggu, diberlakukan sanksi dan sebagainya. Jadi pompa-pompa yang terpasang sesuai proyek, yaitu merek Jerman Grundfos, menjadi tidak lagi dapat kami akses. Meskipun kami sempat membeli banyak sekali peralatan penting sebelum sanksi-sanksi itu diberlakukan secara resmi, namun di sini kami mengalami kekosongan yang signifikan. Oleh karena itu, ada berbagai cara yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Kami memilih solusi yang paling optimal untuk kami, dan semua pompa dari perusahaan lain telah dipasang, disesuaikan, dihubungkan, dan sekarang beroperasi, bisa dibilang, dalam rantai sistem ini. Dan hingga hari ini, dapat dikatakan bahwa pusat pendingin telah sepenuhnya dioperasikan dan berfungsi secara optimal dalam mode normal. Namun, tentu saja perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan yang lebih detail dan cermat untuk memastikan suhu yang tepat dan dibutuhkan di setiap ruangan, bengkel, dan area lainnya secara efektif. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda semua tanpa ragu. Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi, peduli, mempercayai, dan akhirnya kita semua berhasil mewujudkan hal ini. Di belakang kami, Anda bisa dengan jelas melihat seperti apa tampilan lemari kontrol yang canggih dan lemari otomasi yang terintegrasi penuh. Konstruksinya terlihat cukup sederhana, namun sangat fungsional dan efisien. Pada dasarnya, hanya beberapa kabel, puluhan tombol, dan waktu yang sangat banyak yang dihabiskan para desainer untuk menciptakan, merancang, dan mengimplementasikan semua sistem ini ke dalam kehidupan perusahaan. Tentu saja, semua ini, saya ulangi, sedang disesuaikan sekarang. Sekarang mari kita lanjut ke bengkel berikutnya. Di sini saya ingatkan apa yang terjadi. Di sini berlangsung, bisa dibilang, pertukaran pendingin dan etilen glikol. Selanjutnya, semua ini diangkut melalui sistem perpipaan di dalam gedung.
Semua yang perlu didinginkan dan sebagainya telah diproses. Dan semua ini selanjutnya merupakan satu pusat pendingin. Artinya semua yang ada di luar maupun di sini termasuk dalam satu sistem yang sama. Jadi tugas utamanya adalah untuk secara efektif mendinginkan seluruh gedung ini. Itulah sebabnya konstruksi yang sangat rumit seperti ini dengan kolektor-kolektor khusus ini semuanya tidak berukuran standar, dibuat langsung di tempat, dicat dengan cermat, dipasang dengan presisi, diisolasi panas dengan baik dan sebagainya. Di sini Anda bisa melihat pompa dari perusahaan Grundfos. Kebetulan 2 pompa ini berhasil kami dapatkan meskipun ada sanksi. Namun sisanya, sekali lagi, itu adalah pompa dari perusahaan lain, dari produsen yang berbeda. Meskipun begitu, semuanya telah diintegrasikan ke dalam jaringan umum dan sekarang saya ulangi semuanya berfungsi. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat yang sebesar-besarnya karena fakta sejarah yang begitu penting ini telah berubah menjadi peristiwa terkini yang benar-benar sudah terjadi. Dan akhirnya, meskipun suhu di luar ruangan terasa sangat tinggi dan panas menyengat, kita semua bisa merasa nyaman dan tenang, serta dapat menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan dengan baik dan lancar. Kami masuk ke bengkel pengcoras, ingin merekam informasi terbaru untuk Anda sebagai tambahan, tapi saya tidak akan menyentuhnya dengan tangan saya. Mereka memancarkan kehangatan dan kebahagiaan. Masalahnya, kami belum sempat merekamnya. Teman-teman sudah selesai melakukan pengecoran. Sebenarnya, ini hanyalah sisa-sisa. Krusibelnya masih panas, proses pengecoran sudah dilakukan. Semua ini dilakukan agar kita bisa membuat prototipe mesin pesawat terbang dan semua mesin lain yang sedang kita kerjakan. Jadi mengapa kami menceritakan ini kepada Anda sekarang? Karena saat ini proses-proses sedang berjalan di berbagai arah. Selain pekerjaan commissioning pada peralatan tertentu, bahkan peralatan yang bersifat rekayasa, pekerjaan commissioning pada peralatan teknologi juga terus berlangsung. Peralatan yang datang kepada kami masih terus disesuaikan, program-programnya juga masih diatur, dan tentu saja pengembangan pun terus berjalan. Karena bagaimanapun juga, tugas utama dari kompleks kami adalah mengembangkan mesin dan memproduksinya. Dan sekarang kami benar-benar sampai pada tahap di mana kami tidak hanya harus membuat sketsa atau pemodelan perangkat lunak, tetapi juga mewujudkannya dalam bentuk nyata. Namun, yang kami buat bukan lagi sekadar prototipe, melainkan sebuah versi industri yang sudah diperhitungkan secara matematis, ekonomis, dan semua hal penting yang diperlukan. Oleh karena itu, sekarang kami benar-benar sampai pada tahap di mana peralatan berkaliber besar, instalasi pengecoran, dan di sini Anda bisa melihat cetakan-cetakan, semuanya mulai dioperasikan secara penuh. Di sini, saat ini telah dipasang sebuah sistem penyimpanan yang sangat canggih dan efisien untuk menampung serta menjaga kualitas produk-produk unggulan kami. Ya, jadi semuanya terlihat sangat berkualitas tinggi dan terjamin mutunya. Sebenarnya saya sendiri belum pernah menggunakannya dan tidak mengerti mengapa alat ini tidak berfungsi. Kita tidak akan merusaknya, nanti kita cari tahu. Tapi perhatikan bahwa beban maksimum pada rak ini adalah 1.400 kg. Artinya, semua produk yang kami buat, bahan baku, mesin produksi, semuanya bisa ditempatkan di sistem penyimpanan yang terorganisir seperti ini dan menunggu saatnya untuk digunakan. Namun sekali lagi, tanpa adanya sistem seperti ini, kita tidak akan bisa mengerjakan tugas-tugas yang telah disebutkan sebelumnya. Karena semua mesin ini, semua jalur transportasi, sistem penyimpanan, bahkan peralatan teknik yang diperlukan agar semuanya bisa diaktifkan dan dijalankan, semuanya bekerja dalam satu sistem, dalam satu mekanisme yang terpadu. Bahkan sekarang operator kita telah menjadi satu mekanisme dengan troli ini, dia mencoba mendorongnya, tapi troli itu tidak bergerak jauh. Karena apa? Troli itu mampu menahan 1000 kg, dan itu juga diperlukan untuk memindahkan produk-produk yang kita terima dalam bentuk dalam hal ini, ya, rotor, bahan baku utama untuk rotor, ya, stator motor, semua komponen penting itu memiliki berat yang cukup signifikan, semuanya disimpan dengan aman di troli dan kemudian dipindahkan secara efisien ke tempat penyimpanan yang telah ditentukan. Jadi pembahasannya memang berputar-putar tentang segalanya, seolah-olah tidak membahas apa-apa, tapi kali ini kita memang sedang membicarakan sejarah, dan sekarang kita mulai membandingkan sejarah, ide kita, tugas kita dengan fakta realisasinya. Saya rasa di sini tidak perlu komentar lagi, kita bisa melihat bahwa faktanya sudah terjadi. Nah, sekarang mari kita bicara lebih lanjut tentang produknya. Sementara kita terus berjalan di jalur yang telah kita tempuh ini, sudah terlihat dengan jelas bahwa koridor-koridor mulai dipenuhi oleh berbagai mesin-mesin. Artinya jalur ini sebelumnya kosong, dan kami selalu berpikir bahwa ada begitu banyak ruang di pabrik ini, yang merupakan biro perancangan dan konstruksi teknologi. Terlalu luas, langit-langitnya terlalu tinggi. Benar-benar terasa di sini banyak sekali hal yang tidak diperlukan. Banyak pipa, banyak ruang kosong. Tapi sekarang bahkan di lorong-lorong pun sudah dipasang peralatan teknologi.
Ini dengan jelas menunjukkan bahwa kita sudah benar-benar mendekati titik akhir yang sangat penting dari rencana strategis kita yang telah disusun dengan cermat. Nah, di sini kita bisa dengan seksama melihat versi yang hampir sepenuhnya merupakan versi industri yang sangat canggih dan profesional, bukan? Jadi, ini adalah sebuah paket produk yang secara khusus dibuat menggunakan cetakan presisi tinggi. Woodjimnya tentu saja ya kipas sudah ada, pemasangan sudah dilakukan, dan mesin sudah terpasang. Ini adalah varian dengan pelindung bantalan. Tentu saja semua bagian ini juga diproduksi oleh kami dan dilapisi dengan pelapisan galvanik tertentu yang memungkinkan kami mendapatkan hasil seperti ini. Dan dengan menciptakan lini produksi yang efisien ini, membangun sebuah sistem yang komprehensif dan memungkinkan kami untuk secara mulus menjalani seluruh proses dari tahap awal ide hingga pengembangan dan peluncuran produk akhir yang berkualitas. Kami benar-benar mewujudkan gagasan penuh, tujuan utama dan esensial dari semua upaya dan dedikasi yang kami lakukan ini. Pengembangan dan produksi mesin. Namun, berkat berbagai kapasitas dan kemampuan yang kami miliki, kami dapat membuat berbagai macam produk yang berkualitas, baik itu untuk prototipe awal maupun untuk produksi massal. Karena salah satu tugas utama kami adalah menciptakan lini produksi. Lini produksi ini akan terdiri dari peralatan yang dibeli maupun peralatan khusus hasil pengembangan sendiri untuk perakitan mesin. Namun demikian, agar semua ini menjadi mungkin, kami harus menghitung, membuat, menguji, melakukan pengujian, dan pada akhirnya memproduksinya dalam format yang akan digunakan untuk produksi massal. Perhatikan juga bahwa di sini terdapat berbagai jenis mesin dengan desain yang berbeda-beda, karena kami tidak hanya berupaya menciptakan produk yang canggih secara teknologi, tetapi juga berusaha semaksimal mungkin menurunkan biaya produksi. Itulah sebabnya versi mesin sementara tampak sangat berbeda-beda satu sama lain. Untuk setiap tahap pengembangan yang kami lalui, kami secara cermat menggunakan apa yang benar-benar kami butuhkan dan anggap paling relevan. Dan semua ini pada akhirnya dapat disimpulkan dengan sebuah pernyataan yang sangat penting dan memiliki makna mendalam. Faktanya, manajemen perusahaan telah mengambil keputusan penting dan tegas bahwa setelah penyerahan proyek kepada Komisi Negara, dan penerimaan dokumen pengoperasian, kami akan segera memulai modernisasi perusahaan. Langkah ini akan memungkinkan kami untuk menurunkan biaya produksi produk-produk di masa depan secara signifikan. Tepatnya, kami akan memulai prosedur transisi yang sangat penting dari motor asinkron dengan lilitan standar yang ada saat ini ke motor dengan lilitan gabungan yang inovatif yang telah dikembangkan dan juga dibuat di sini. Hal ini akan secara signifikan memungkinkan kami untuk mengganti motor-motor serupa baik pada mesin-mesin produksi, peralatan teknologi canggih, maupun peralatan teknik yang beragam. Secara keseluruhan, hal ini akan memungkinkan kami untuk memperoleh penghematan energi listrik yang signifikan, memastikan optimalisasi pengeluaran dana, dan dengan demikian, seperti yang sudah saya katakan, menurunkan biaya produksi. Oleh karena itu, proses ini bisa dibilang tidaklah cepat. Tentu saja, ini tidak akan dilakukan dalam satu hari karena ada beberapa kewajiban garansi pada sebagian peralatan. Seiring berakhirnya masa garansi tersebut, kami akan mulai melakukannya. Selain itu, ada juga bagian-bagian yang sangat krusial yang tentunya akan memungkinkan kami meraih hasil maksimal. Oleh karena itu, saya belum akan mengucapkan selamat atas pencapaian ini kepada Anda karena masih terlalu dini. Namun demikian, dalam video ini kami telah menceritakan kepada Anda perjalanan dari sejarah hingga kenyataan, hingga apa yang sedang terjadi saat ini. Dan sebagian dari pencapaian kami, saya rasa saya tidak berlebihan jika mengatakan bahwa ini adalah semacam kemenangan, sudah bisa kami tunjukkan kepada Anda. Berkat dukungan, kepercayaan, dan bantuan Anda, kami berhasil mencapai apa yang kami miliki hari ini. Oleh karena itu, terima kasih banyak. Kita akan terus bergerak maju dalam pengembangan proyek kita. Sampai jumpa lagi.